Karena hari ini kita merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita persembahkan biar ini menjadi waktu yang terbaik kita berikan kepada Raja Kemuliaan. Kita berdoa sungguh-sungguh. Bapa di surga, kami bersyukur buat rahmat dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan bagi kami, bagi gereja di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Engkau hadir. Hadirat Tuhan, suasana surga itu ada di tempat ini bagi setiap kami. Tanpa terkecuali Roh Kudus melawat kami, menjamah kami, mengubah hati kami, bahkan menyembuhkan kami yang sakit, mengangkat setiap beban-beban kami yang berat ya Tuhan. Bahkan kami percaya, kami putus asa, diberi pengharapan yang baru. Tuhan, kami percaya dalam hadirat Tuhan ada kelepasan, ada kemerdekaan. Terima kasih, kami bersyukur buat karya dan pekerjaan Tuhan dan kuasa Tuhan yang dinyatakan pagi hari ini bagi kami di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau besar, Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau heran, Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau layak dimuliakan. Bagimu-lah segala hormat kemuliaan sampai selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami dedikasikan waktu ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan mengutus Bapa di dalam kuasa darah Yesus. Pimpin kami berjalan di dalam seluruh kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Ini pujian kami, hormat kami kepadamu. Doa kami, harapan kami, iman kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memuji dan kami memuliakan Tuhan. Haleluya, bersama katakan amin. Amin. Haleluya.
sukacita itu melenyapkan segala penyakit, segala beban-beban. Amin. Tuhan kita ajaib.
kasih Yesus. Oh, holy to God in the highest. For you matters name. I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Amen.
Engkau Yesus Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami sembah, kami puji ya Allah. Haleluya, haleluya. Hari ini kami umat-Mu, kami merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan kami percaya Engkau Allah yang berjanji, Engkau Allah yang akan memberikan Roh Kudus bagi umat-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Inilah gereja Tuhan. Pakai gereja untuk menjadi saksi-Mu ya Allah. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya setiap seluruh kehidupan kami sungguh kami boleh menjadi murid, kami boleh menjadi umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami ya Bapa, berikan kami roh hikmat pengertian surgawi, sehingga sungguh apa yang kami dengar kami boleh mengerti dan boleh kami melakukan dengan segenap hati kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kami sembah. Bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, silakan duduk. Haleluya, shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Hari ini adalah hari di mana saudara dan saya, kita sebagai gereja orang percaya, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus yang seharusnya kita ibadah itu bukan di gereja, ya. Kita ibadah itu sebenarnya ada di daerah debu-debu bersama dengan keluarga besar GBI Rock yang lainnya yang ada di cabang-cabang. Tetapi karena situasi kondisi yang tidak mengizinkan, karena bersamaan dengan hari raya Idul Fitri, makanya hari ini semua ibadah kita masing-masing, ya, di cabang masing-masing. Saudara, sebenarnya hari kenaikan Tuhan Yesus, ibadah itu memang yang biasa kita lakukan itu biasanya ibadah padang. Karena apa? Itu Alkitabiah Bapak Ibu. Itu Alkitabiah. Karena di dalam Lukas 24, coba lihat sebentar ya. Lukas 24 ayat 50 dan 51. Coba lihat sebentar saya. Selalu kita bikin ibadah padang, ya saudara. Lukas 24 ayat yang berapa tadi? 50. Coba kita baca sampai ayat 51, 23. Lalu Yesus membawa mereka, di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia dan terangkat ke surga. Katakan amin. Ya, jadi biasanya ibadah yang kita lakukan memang itu Alkitabiah. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini ya kita ibadah hanya di gereja. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya peristiwa-peristiwa yang sangat penting ya bagi gereja. Saudara, saya percaya ada 5 peristiwa penting ya. Pertama adalah kelahiran Tuhan Yesus. Yang kedua apa? Hari kebangkitan. Dan yang keempat adalah hari kenaikan Tuhan Yesus yang kita rayakan hari ini. Nanti saudara, kita akan merayakan kembali
sesuatu yang luar biasa yang belum terjadi. Karena saya percaya ini pasti akan terjadi, yaitu apa? Kedatangan Tuhan Yesus. Jesus is coming. Katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita harus mengerti makna daripada hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Nah, saudara, yang pertama, makna saudara, misi daripada Tuhan Yesus sudah selesai di bumi ini. Katakan amin. Apa saudara yang pertama? Sudah selesai, finish. Amin. Sudah selesai. Yohanes 17 ayat yang keempat, coba kita baca sama-sama. 2, 2, 3. Ayo sama-sama dong saudara. 2, 2, 3. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan. Ini perkataan Yesus. Aku sudah apa? Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan apa? Menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Saudara, Yesus memulai pekerjaannya. Alkitab mencatat dia memulai pekerjaannya pada usia 30 tahun. Ya, di dalam Lukas 23 itu dicatat. Nah, saudara, selama 3 tahun setengah, saudara, Yesus Kristus dia sudah menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan Bapa di muka bumi ini. Katakan amin. Saudara, dia sudah menyelesaikannya. Ya, 3,5 tahun Bapa di dalam kehidupannya untuk umat manusia, dia sudah selesai. Dengan cara apa? Dia menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jelas sekali. Yang pertama, makna daripada kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dia sudah menyelesaikan misi di muka bumi. Itu yang pertama. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, makna daripada kenaikan Tuhan Yesus. Saudara, waktu Yesus ya dia nah, saudara, misi ini tugas diserahkan kepada gereja. Amin. Nah, saudara dikasih oleh kerajaan itu dilimpahkan kepada gereja. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan baca yang Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita harus baca ini. Ya. Baca yang ganjil, Bapak Ibu baca yang genap, kita bergantian. Saudara apa? Kisah Para Rasul 1. Oke. Ya, saya akan baca ayat yang ganjil. Roh Kudus dijanjikan, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku Yesus. Ayat yang kedua, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah mendengar daripada. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Karena
Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Katakan amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus naik ke surga. Dia sudah menyelesaikan misinya selama 3,5 tahun di muka bumi ini. Dan misi berikutnya itu dia berikan, dia serahkan saya sebagai gereja. Katakan amin. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya saudara, Yesus dia naik ke sorga, dia tidak meninggalkan kita. Yang setuju katakan amin. Dia tidak meninggalkan kita saudara. Nah firman Tuhan di dalam Yohanes, coba kita baca sebentar ya, Yohanes 16. Kita baca Yohanes 16 ayat yang ke-7 dan yang ke-8 ya, supaya kita mengerti. Yohanes 16 ayat 7 dan 8, coba kita baca bersama-sama 2, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, apa? Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Katakan amin. Jadi benar apa yang kita dengar hari ini, bahwa lebih berguna, Yesus berkata, bagi kamu jika aku pergi. Saudara, saya percaya Yesus pergi, saudara, dia tidak meninggalkan kita seperti yatim piatu. Tetapi Yesus dia pergi, dia akan mengutus siapa? Dia akan mengutus seorang penghibur, dia akan mengutus seorang penolong, yaitu siapa? Roh Kudus. Dan saya percaya apa yang kita baca Kisah 1 ayat 8 yang tadi itu adalah janji Bapa bagi gereja. Yang setuju katakan amin. Saudara, itu adalah janji Bapa ya bagi gereja Tuhan. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Jelas Yesus akan mengutus seorang penolong yang luar biasa bagi kita. Karena apa? Karena saya sangat yakin saudara, ya, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, yang akan memberikan kuasa dalam hidup kita. Katakan amin. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi jelas sekali, ya, Yesus Kristus dia tidak meninggalkan kita yatim piatu, tapi dia akan mengutus seorang penolong bagi setiap kita. Nah saudara, kita harus mengerti bahwa Roh Kudus yang dijanjikan Bapa itu dia harus ada dalam hidup kita, tinggal dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Saudara, dia harus tinggal dan dalam hidup kita. Karena saya percaya melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, dia mau pakai gereja. Dia mau pakai saudara dan saya sebagai orang. Karena apa? Karena saudara, Roh Kudus dikatakan tadi firman Tuhan, dia akan apa? Ia akan menginsafkan apa? Dunia
akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara, kalau gereja, kita sebagai orang percaya, tanpa Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, saudara, kita menjadi orang yang sama dengan orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Sama, persis. Ya, saudara, kita tidak bedanya dengan orang-orang dunia. Sama sekali. Ya, nah saudara, mungkin orang-orang yang hebat, kalau saya mau katakan dia sebagai motivator lah. Ya, motivator kan, waduh, hebat ya saudara ya. Kalau dia memberikan suatu training, saudara, saya percaya saudara, kalau kita hanya sebagai motivator aja, seperti orang-orang seperti yang hebat itu saudara, nggak ada gunanya loh saudara. Ya itu hanya membangkitkan sesaat saja. Karena apa? Karena yang di-touch itu hanya jiwanya saja. Hanya jiwanya saja. Saya berkali-kali waktu saya bekerja, ya ikut training motivator, saudara, ya hanya sesaat saja diberikan semangat. Tapi setelah itu loyo lagi. Ya, hanya apa? Karena di-touch itu hanya jiwanya saja. Saudara dan saya, kita bukan motivator, setuju? Saudara, kita gereja itu menjadi saksi. Halo, setuju gak sih? Halo, setuju? Kita bukan motivator, tapi kita menjadi saksi. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sangat yakin dan percaya kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, saudara, ada kuasa. Kamu akan terima apa? Dunamos. Kamu akan terima kuasa. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita sebagai orang percaya, kita harus yang pertama dibaptis Roh Kudus. Kita harus dibaptis Roh Kudus. Ya, kalau saudara baca kisah para rasul, ya, dan ya semua murid-murid Tuhan orang percaya, mereka dibaptis Roh Kudus. Katakan amin. Saudara, 10 hari mereka menunggu janji Bapa di loteng atas. Ya namanya upper, ya upper room namanya, ruang loteng atas. Besar sedikit aja lah Pak. Saudara, Yesus menunggu apa? Janji Bapa. Menunggu janji Bapa, saudara. Selama 10 hari, saudara. Mereka menunggu janji. Hari yang ke-50. Nanti yang kita akan rayakan pada tanggal 23 Mei. Hari apa? Hari Tuhan. Saya percaya Yesus naik ke surga itu lebih berguna supaya dia mengutus seorang penolong buat kita. Katakan amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah Roh Kudus, pribadi yang tinggal di dalam hidup kita. Supaya apa? Saudara, Tuhan tidak mau saudara menjadi motivator, hanya bisa ngomong saja. Ya, Tuhan jangan ngomong kalau motivator, tapi Tuhan mau kita menjadi saksi Tuhan. Amin. Menjadi saksi Tuhan. Artinya apa? Hidup kita, saudara, ini orang lihat, dan orang melihat hidup kita ini ada Tuhan. Menjadi apa? Menjadi kesaksian. Menjadi kesaksian. Ya, firman Tuhan berkata, banyak orang yang melihatnya dan menjadi takut, lalu apa? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Itu namanya menjadi saksi. Orang melihat kita di dalam hidup kita betul. Siapa dia? Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berikan tepuk tangan buat dia. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jelas sekali Tuhan mau supaya gereja dipermuliakan. Menjadi apa? Menjadi saksi. Makanya perintah Tuhan Yesus, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo gereja Tuhan di akhir zaman ini, saudara, biarlah kiranya saudara dan saya kita dibaptis oleh Roh Kudus. Tanda orang yang dibaptis Roh Kudus, dia berbahasa roh. Bahasa aslinya glosolalia, yang berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru. Itu artinya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah cukup saudara dan saya kita hanya dibaptis oleh Roh Kudus? Belum cukup. Yang pernah saya sampaikan, saudara selalu minta supaya hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Supaya hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Nah, saya sangat yakin dan percaya saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus, dia mengutus Roh Kudus sebagai seorang penolong dalam hidup kita, supaya saudara dan saya itu menjadi saksinya Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya Injil Kerajaan Allah, Injil Kerajaan Allah, saudara, itu bukan berbicara tentang makanan dan minuman, tetapi berbicara tentang apa? Tentang apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita daripada Roh Kudus. Selama 40 hari, selama 40 hari Yesus sebelum naik ke surga, dia berulang mengajarkan tentang Injil Kerajaan Allah. Amin. Dia mengajarkan tentang ini, saudara. Injil Kerajaan Allah bukan berbicara tentang makanan dan minuman, tetapi Injil Kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran. Siapa itu kebenaran? Yesus Kristus sendiri. Amin. Damai sejahtera, sukacita daripada Roh Kudus, itu yang diajarkan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jelas. Yang terakhir, saudara, Injil Kerajaan itu coba dibuka, tolong, 1 Korintus 4 ayat 20. 1 Korintus 4 ayat 20. Ini yang Yesus maksudkan di dalam Kisah 1 ayat 8 yang kita baca. Sama-sama 1 Korintus 4 ayat 20. 1 Korintus 4. Oke, kita baca 2, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari kuasa. Katakan amin. Saya percaya Injil Kerajaan Allah bukan hanya perkataan saja, kita jago ngomong, tetapi Injil Kerajaan Allah itu berbicara tentang kuasa, power, dunamos. Nah, saudara, biarlah melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, saya percaya, saudara, melalui hidup kita banyak orang yang bertobat. Halo, melalui hidup kita banyak orang yang bertobat. Ini yang Tuhan inginkan, saudara. Ini yang Tuhan inginkan, supaya betul-betul nyata kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Jangan terbalik, saudara. Jangan kita yang ditobatkan, saudara. Ya, siapa contohnya? Contohnya siapa, saudara? Petrus. Petrus ditobatkan sama siapa, saudara? Sama ayam. Ya, waktu ayam berkokok 3 kali, dia sadar perkataan Yesus, sebelum ayam berkokok 3 kali engkau telah menyangkal aku. Saudara lihat, Tuhan bisa pakai apa saja. Halo, tapi Tuhan mau pakai kita. Amin. Tuhan mau pakai kita.
Ya, kenapa? Karena Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Kamu adalah bait Allah, di mana Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Amin. Saudara, kita ini bait Allah. Jadi Tuhan mau pakai kita sebagai alatnya, sehingga sungguh melalui hidup kita banyak orang yang diselamatkan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makna daripada kenaikan Tuhan Yesus. Saudara, misi Tuhan Yesus sudah selesai di muka bumi ini. Oleh sebab itu dia percayakan, dia berikan, dia limpahkan pekerjaannya pada gereja Tuhan. Amin. Dan saya percaya Tuhan tidak meninggalkan kita seperti yatim piatu, tetapi dia memberikan seorang penolong buat kita, yaitu Roh Kudus. Nah saudara, selanjutnya kita buka firman Tuhan Yohanes 14. Kayaknya ini ayat sudah sering kita dengar. Yohanes 14 ayat yang kedua dan yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama. Sudah dapat? 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku menyatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Terus, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jelas Yesus dia naik ke surga untuk menyediakan apa? Tempat bagi saudara dan saya. Amin. Saudara, jadi tenang. Ya, tenang. Sampai meninggal pun saudara, kita dijamin oleh Tuhan. Amin. Sampai meninggal pun kita dijamin oleh Tuhan. Tuhan menyediakan tempat yang terbaik. Ya, di mana? Di mana? Di surga. Siapa yang mau dulu ke surga? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jelas. Waktu saya baca firman Tuhan ini, saya sedang renungkan. Ya, saya sedang renungkan ayat ini. Ya, jadi begini Bapak Ibu. Ada orang ya yang sudah dipanggil oleh Tuhan terlebih dahulu. Ya, zamannya masa Covid ini banyak hamba-hamba Tuhan juga yang meninggal. Ya, banyak teman-teman saya yang meninggal. Nah, saudara, saya percaya saudara, mereka yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu, saudara, Tuhan sudah mempersiapkan tempat yang terbaik. Amin. Tuhan sudah mempersiapkan tempat yang terbaik buat mereka. Karena apa? Karena saya sangat yakin dan percaya kematian itu sebenarnya itu cuma hanya istirahat sementara. Cuma istirahat sementara. Karena apa? Nanti pada saat sangkakala Allah yang dibunyikan, semua orang yang mati akan dibangkitkan kembali. Amin. Jadi sementara mereka beristirahat dari jerih lelah mereka, kata firman Tuhan. Ya, mereka sudah capek di bumi ini. Hamba-hamba Tuhan mungkin sudah capek di bumi ini. Saudara, waktunya Tuhan panggil. Waktunya Tuhan panggil. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jelaskan. Ya, ini yang kita yakini, bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Ya, jadi nanti kaflingnya kita mungkin dekat-dekatan lah, karena kita keluarga. Kita nggak usah jauh-jauh. Ya, biar kita bikin ibadah di sana juga. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jelas. Ya, Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagi orang-orang yang terlebih dahulu yang meninggalkan kita. Itu. Tetapi saudara, ada juga saudara, ya seperti saudara dan saya sampai hari ini, kita masih menantikan apa? Kita masih menantikan kedatangan
Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, kita masih menantikan. Saudara, orang yang masih hidup, saudara, sama. Kita juga nanti dengan tubuh kemuliaan Tuhan, saudara, kita juga akan diangkat. Namanya rapture. Namanya apa? Apa namanya, saudara? Rapture. Kita yang masih hidup, pada waktu nanti Yesus datang yang kedua kali, saudara, kita akan diangkat dengan tubuh kemuliaan. Rapture. Ya, saudara, kita berdoa supaya kita rapture semuanya. Yang tinggal apa? Baju celana kita saja. Ya, yang tinggal baju celana kita saja. Semuanya kita terbang dengan tubuh kemuliaan. Katakan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jelas, saudara, setiap kita gereja Tuhan yang dipercayakan untuk menjadi saksi Tuhan, Tuhan mau supaya saudara selagi hari masih siang, saudara tetap kita harus bekerja. Katakan bekerja. Nanti kalau hari sudah malam kita nggak bisa bekerja lagi. Apa artinya hari malam? Hari malam waktunya nanti kedatangan Tuhan. Ya, waktunya kedatangan Tuhan, orang sudah tidak bisa bekerja lagi, saudara. Tetapi saudara dan saya, selagi hari masih siang, ayo, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, betul-betul kita harus aktifkan. Jangan off, tapi harus on. Amin. Harus on. Ya, kita nggak tahu apakah kita akan menyusul sama seperti saudara-saudara kita yang sudah dipanggil terlebih dahulu. Kita kan nggak tahu, Bapak Ibu. Ya, tetapi yang kita percaya, kalau kita sudah menyelesaikan di bumi ini, kita kembali ke rumah Bapa di surga. Amin. Kita kembali ke rumah Bapa di surga. Nah, saudara, sebelum kita kembali, selagi hari masih siang, ayo. Tuhan mau kita menjadi saksi. Karena Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Amin. Nah, saudara, Tuhan menginginkan bagi kita semuanya, biarlah semua kita di tempat ini sungguh-sungguh sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, Tuhan ingatkan bagi gereja Tuhan, ya, apa yang Tuhan ingatkan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius 25. Matius 25 ayat yang pertama sampai ayat yang 13 kita baca. Sama-sama kita baca. 2, 2, 3. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil perintahnya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana, tetapi tidak membawa penyakit. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa perintahnya dan juga minumnya dalam bui-bui. Tetapi karena mereka mempelai lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyak ini itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kami pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membeli, datanglah mempelai dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin. Lalu pintu tertutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami pintu? Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saat. Katakan amin. Peristiwa yang kelima
saudara, yang belum digenapi dan pasti akan digenapi, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Katakan amin. Saudara, gereja Tuhan di akhir zaman, saudara, sama apa yang tadi kita baca dalam Matius 25 tentang apa? Perumpamaan 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Saudara, saya percaya apa yang kita baca, saudara. Waktu 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh ini, saudara, ini digambarkan adalah gereja Tuhan. Amin. Digambarkan apa? Sebagai gereja Tuhan. Nah, saudara, waktu kita baca, saudara, mereka mempersiapkan semuanya. Pelitanya dia siapkan, minyaknya, 5 gadis yang bijaksana. Tapi yang bodoh, dia mempersiapkan pelitanya tapi tidak mempersiapkan minyaknya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, lihat perumpamaan ini yang mengingatkan gereja Tuhan. Tuhan mau, saudara, gereja Tuhan itu adalah orang-orang yang bijaksana. Katakan amin. Tuhan menginginkan saudara dan saya adalah orang-orang yang bijaksana. Nah, saudara, kita baca lagi yang tadi, saudara. Pada waktu mereka kecapean dan menunggu, mengantuk, lalu tertidur mereka semua. Kapan tiba waktunya mempelai itu datang? Pada tengah malam. Pada waktu tengah malam mereka sedang tertidur. Saudara, waktu itu ada suara yang berkata, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, mempelai datang, mempelai datang. Song-songlah dia. Saudara, akhir zaman Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Dia sebagai mempelai pria. Halo, kita sebagai mempelai wanita. Gereja adalah mempelai wanita. Saudara, dikasih oleh Tuhan jelas, saudara. Jadi gereja Tuhan, kita yang masih hidup sampai hari ini, saudara dan saya, Tuhan menginginkan saudara mempersiapkan seluruh hidup kita untuk jadi mempelai. Amin. Menjadi apa? Mempelai. Ya, kalau yang sudah berkeluarga, ya mungkin lebih yang utama yang wanita. Kalau mau menikah, saudara, mereka sangat sibuk sekali mempersiapkan segala sesuatu. Betul? Halo? Bagi kaum wanita, ibu-ibu sebagai mempelai wanita pasti lebih sibuk daripada mempelai laki-laki. Waktu saya menikah, saya tidak terlalu sibuk tuh. Ya, mungkin istri saya yang sibuk. Ya begini. Ya saya tinggal dengar aja maunya apa. Oh ini begini. Ya saudara. Jadi kita sebagai mempelai wanita, kita betul-betul harus mempersiapkan segala sesuatunya, prepare dengan baik. Katakan amin. Ya, mempersiapkan. Karena apa? Karena mempelai akan datang, akan menjemput mempelai wanita. Nah, saudara, ini dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi jelaskan 5 gadis yang bijaksana ini adalah gereja di akhir zaman yang Tuhan inginkan. Katakan amin. Dia mempersiapkan apa? Dia mempersiapkan apa? Pelita dan minyak. Dia mempersiapkan semuanya, pelita dan minyaknya.
Makanya saudara, cuma hanya pelita tanpa minyak, saudara gak ada gunanya. Tubuh tanpa roh ada gunanya gak? Gak ada saudara. Ya, tubuh tanpa roh, maaf saudara, sama aja dengan ikan dolphin, sama aja dengan singa yang cuma mengaum-ngaum, nggak ada rohnya saudara. Ya, nah saudara dikasih oleh Tuhan beda. Makanya Tuhan menciptakan saudara dan saya berbeda dengan mereka. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Amin. Nah saudara dikasih oleh Tuhan jelas. Tuhan menginginkan saudara dan saya pelita dan minyak itu harus kita persiapkan. Jadi tubuh kita benar-benar saudara, biarlah Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, yang memberikan kita semangat untuk kita terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, untuk gereja menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, roh kita harus tetap menyala-nyala. Katakan amin. Pak Sunarko tetap menyala-nyala. Saudara, kalau saudara pernah ke desa Tarehan, aduh saudara, di tempat ya daripada pelayanan hambanya Pak Sunarko dulu naiknya sepeda motor sama istri. Jalannya lumayan saudara. Berapa jam Pak? 1,5 ya? Hampir 2 jam lah. Dia kehujanan, dia pulang malam, dia pulang mungkin dikerokin kali sama istri, masuk angin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya beberapa kali ke desa Tarehan. Ya, saudara, kalau kita melayani dengan roh yang menyala-nyala, saya percaya Roh Kudus itu yang memberikan kekuatan. Amin. Ada kuasa. Makanya saudara, kalau kita sebagai gereja Tuhan, kita cuma santai-santai saja. Saudara, Roh Kudus sudah aktif dalam hidup kita, sangat-sangat sayang saja. Betul. Sangat-sangat sayang saudara. Roh Kudus yang Tuhan sudah tahu dalam hidup kita, seharusnya Roh Kudus itu dia bekerja dalam hidup kita. Amin. Bekerja. Ya saudara, kalau hamba Tuhan, saudara hanya cuma duduk diam, saudara, aduh, gak bisa. Tetapi biarlah Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus, karena di dalamnya ada kuasa yang bekerja. Amin. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus jelas sekali. Ini pesan Tuhan. Ayat yang ke-13 kalau tayangkan. Ayat yang ke-13 Matius 25 ayat 13. Saya akan tutup dengan pesan. Matius berapa tadi? 25 ayat yang ke-13. Sudah dapat? 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Katakan amin. Pesan yang saya akan tutup buat gereja Tuhan, berjaga-jaga. Amin. Apa saudara? Berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu akan hari maupun akan saat. Kita tidak tahu. Tetapi saya sangat yakin dan percaya kalau Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, Dia yang akan selalu, ya Dia seluruh yang mengendalikan seluruh hidup kita. Percayalah, saudara, kita akan menjadi pemenang dalam hidup ini. Amin. Kita akan menjadi pemenang dalam hidup ini. Karena apa? Karena Roh Kudus, saudara, Dia adalah seorang pribadi yang menolong saudara dan saya di saat kita lemah. Amin. Di saat kita sedih, di saat kita susah, di saat kita sedang menderita, di saat kita sedang sakit, Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya untuk tetap kita yang melayani Tuhan. Amin. Untuk kita tetap mengasihi Tuhan. Nah, saya yakin di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya sebagai gereja, Tuhan mau untuk
kita mempersiapkan kedatangannya yang kedua kali. Amin. Saudara nggak tahu apakah saudara sudah dipanggil duluan sebelum kedatangan Tuhan, tapi tetap kita percaya bahwa apa yang sudah kita kerjakan, yang kita lakukan, semuanya tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Amin. Tidak akan sia-sia. Semuanya Tuhan perhitungkan, dan Tuhan akan memberikan apa? Upah. Upahmu akan besar. Di mana? Upahmu akan besar di sorga. Saudara akan diberikan mahkota kehidupan oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan buat haleluya, haleluya. Baik saudara yang dikasih oleh Tuhan, di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, ayo persiapkan hidup kita untuk menjadi saksi Tuhan. Amin. Dan biarlah tetap kita harus berjaga-jaga pada kedatangannya yang kedua kali. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Hari ini tidak ada perjamuan kudus karena minggu besok perjamuan kudus kita. Seperti rusa rindu selalu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru. Sekali lagi katakan seperti rusa. Haleluya. Seperti rusa rindu selalu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru. Tuhan Yesus, Dia berjanji kepada gereja ini, Aku akan mencurahkan Roh-Mu yang kudus. Aku akan mencurahkan Roh-Ku yang kudus bagi gereja Tuhan di akhir zaman, supaya Roh-Mu terus menyala-nyala, supaya Roh-Mu terus menyala-nyala dan melayani Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, itu yang membangkitkan seluruh kehidupan kita, karena Tuhan mau pakai gereja
sebagai alat kemuliaan. Aku akan menyertai sampai pada kesudahan. Dan biarlah hari ini setiap kita yang masih diberikan kehidupan oleh Tuhan, biarlah kiranya hidupmu selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Biarlah hidupmu selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang menguasai hidupmu. Supaya engkau terus berjaga-jaga sampai kepada kedatangan yang kedua kali. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, yang kami percaya Tuhan Engkau sudah menyediakan tempat yang terbaik bagi kami. Bahkan kami percaya kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan, kami adalah mempelai wanita yang bijaksana. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu hari ini. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap keluarga demi keluarga. Berikan keluarga yang harmonis, suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, anak-anak menghormati dan taat kepada orang tuanya. Sehingga sungguh kami boleh melihat kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita melimpah-limpah atas kehidupan mereka semuanya. Berkati apa yang mereka kerjakan dan usahakan. Jadikan semuanya berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Berkati anak-anak kami di dalam studi mereka. Urapi mereka, berikan roh hikmat, kepintaran, kepandaian, bahkan roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berjanji, Engkau mengangkat kami naik dan tidak pernah turun. Engkau jadikan kami kepala dan tidak pernah menjadi ekor. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, kebesaran, dan kejayaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati Tuhan. Kadang mengakhiri ibadah kita mungkin ada beberapa pengumuman. Kami dari Yesus Indonesia akan menyampaikan berbagai informasi sebagai berikut. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Ibadah raya kita akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10.00 hingga 11.30 waktu Indonesia Barat. Hanya satu kali saja. Dan untuk sementara ibadah roti masih dimungkinkan. Pastikan Bapak Ibu Saudara sudah masuk dalam kegiatan ponsel untuk waktu dan tempat dapat dilihat dalam lembar. Doa pengerja diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Diharapkan seluruh pengerja dapat menghadiri. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara atas dukungannya dan pembangunan yang sudah dilaksanakan. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan di GBI Rom Ministry Medan wajib mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan kita sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah kami hari ini. Terima kasih buat firman yang sudah disampaikan oleh Bapak. Biar ini
menjadi rema dalam kehidupan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu, pakai lebih lagi Tuhan, nyatakan lebih lagi kuasa dan kemuliaan dalam kehidupan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahannya Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih, ini ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memberi dalam sukacita. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang